Kira-kira orang kaya itu gandengannya siapa Pak? Orang miskin. Makanya monggo Pak, kalau kita lebih harta, dekatlah sama orang miskin. Kalau indahnya di Indonesia ini Pak, kalau silaturahimnya terjadi Pak, orang kaya itu dekat sama orang miskin. Pejabat itu dekat sama rakyat. Itu bagus. Keliru kalau orang kaya dekat pejabat, hancur Pak. Nanti musim pemilu tambah hancur lagi. Nah, jadi ini namanya silaturahim itu bukan sekedar mengunjung tolong. Ya. Berkunjung dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu ziarah, zur. Tadi ayat saya baca, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu numpuk-numpuk hartamu sampai kuburan mengunjungimu gitu. Bukan kita yang mengunjungi kuburan yang mengunjungi. Jadi berkunjung itu kalau mau pakai bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu ziarah, bukan silaturahim. Sekalipun ziarah itu bagian dari silaturahim, ziaratul jar, mengunjungi tetangga. Tapi yang silaturahim itu bukan sekedar berkunjung. Kalau kita sudah lupa, apalagi musuhan, nah itu namanya qat'ur rahim, terputus hubungan. Sudah kenal, kalau bisa dibuat akrab, bersaudara, dan di dalamnya ada ta'awun, saling tolong menolong, yang kuat membantu yang kecil. Jujur saja, seperti bulan, langit dan bumi, dia bergandengan. Kalau orang mau jujur dengan hatinya, semakin orang kuat dia semakin butuh orang lemah. Semakin kaya seseorang itu semakin butuh orang miskin. Rumah yang besar di mana-mana saja Pak, dia butuh kehadiran orang miskin di rumahnya. Bayangkan rumah seluas ini ngepel dewi. Orang kaya ngepel rasanya kan apa? Tapi orang miskin ngepel dewi biasa. Jadi orang kaya tetap butuh orang miskin. Pak, kira-kira kalau satu hari tukang buang sampah nggak ada di sini, sumpah kan? Ibu-ibu ngomel. Nah, di situ loh kita butuh dia. Bagaimana kelebihan kita itu terjalin dengan dia, sambung namanya. Itu yang namanya silaturahim. Surga. Tapi kalau terputus, qat'ur rahim, itu ancaman neraka. Saya sering memberikan ceramah. Kalau neraka nanti kan di akhirat masih jauh. Suasana putusnya hubungan di antara kita, jangankan merasakan neraka di akhirat, di dunia saja dah enak. Itu mogok, mohon maaf, mogok. Oh sumpah kita 3 hari 7 hari aja dia sudah tidak mau buang sampah, tidak ngepel rumah kita, sumpah kita. Supir mau buang sampah, sumpah, apa tuh sih? Lebih lagi antara suku crash, lebih lagi antar bangsa crash ya, seperti contoh Israel yang seenak-enaknya terus. Ini kan tidak nyaman terus. Kapan selesainya ini? Kapan negara Palestina itu betul-betul berdiri sendiri? Kapan tidak perang terus tiap bulan? Bukan tiap bulan Pak, hampir setiap tahun itu nanti, datang lagi nanti, seperti itu terus. Mungkin PBB Amerika itu udah baca Al-Quran itu apa tadi? Nah kalau pesan Al-Quran diulang lagi sama Allah di ayat An-Nisa ayat 1. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Ayat 1 masih. Karena itu bertakwalah kamu kepada Allah, tempat kamu meminta, tempat kamu bersandar. Kita tanpa Allah tidak ada apa-apanya. Wal arham, jagalah silaturahim. Benar. Rahim bisa berarti kasih sayang, berarti dari kata rahimah yarhamur rahmah. Jadi perbedaan itu rahmah, ada pernyataan, ada yang mengatakan itu hadis sekalipun lemah tapi memang benar. Al-ikhtilafu fi ummati rahmah. Ikhtilaf, perbedaan. Al-ikhtilafu fi ummati rahmah. Perbedaan di umatku itu rahmah. Ada yang mengatakan perbedaan pendapat, ya boleh-boleh saja. Tapi saya sering mengartikan bukan perbedaan pendapat, bukan perbedaan pendapat.
Yang menjadi rahmat itu perbedaan pendapatan. Nah, itu rahmat. Yang dulu pernah saya sampaikan, kalau kita merujuk ke Al-Quran, Ar-Rum 22, saya coba ulangi lagi. Wa min ayati khalqus samawati wal ardh wahtilaf, wahtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Surah Ar-Rum ayat 22. Tolong, ada berapa kali Allah menggunakan kalimat dengan kata-kata wa min ayatihi. Ya, sebelumnya wa min ayatihi an khalaqalakum min turab. Tanda-tanda kebesaran Allah ciptakan kamu dari debu tanah. 21 wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan dari dirimu itu pasangannya supaya di dalamnya ada mawaddah warahmah, cinta dan rahmat, kasih sayang. Nah, ini juga begitu, Pak. Kalau kasih sayang antara suami istri putuskan apa, Pak? Nah, nyaman. Nah, Ar-Rum 22 itu tegas sekali. Yang Allah bedakan supaya kita nyaman, yang Allah buat supaya kita gampang saling mengenali, ta'aruf itu saling mengenali. Itu ada di situ ya. Apa? Allah bedakan lisan-lisan kita. Saya lebih runcing lagi, suara. Kemudian Allah bedakan warna kulit kita. Yang bedakan itu Allah. Dan lebih runcing tajam lagi, wajah. Jadi kalau Allah nyuruh, Allah ciptakan kita itu dari jenis laki berbangsa-bangsa itu, di antaranya untuk saling kenal, ta'aruf di antara kalian. Nah, caranya oleh Allah sudah dibuat perangkatnya, Pak, supaya gampang mengenali di antara kalian. Itu tidak ada satu pun yang sama suara kita, supaya gampang ditengeri. Wajah Bapak Ibu tidak ada yang sama. Bayangkan, Pak, kalau wajah suara kita sama, apa nggak ketukar terus, apa nggak kacau? Nah, ini yang saya sering bilang, kata-kata Allah dalam Al-Quran itu sering Allah itu menyindirnya dengan hewan ternak. Hewan ternak itu namanya al-an'am. Hewan, kenapa Allah menggunakan istilah itu? Kalau kita perhatikan, karena kita sering bergaul dengan hewan ternak itu di sekitar kita, Pak. Itu ayam, kucing dan macam-macam sampai sapi. Nah, coba saya tangkap sapi. Sapi itu saya bilang wajahnya sama, suaranya sama. Yang ketiga, Allah bedakan nasib di antara kita, rezekinya tidak sama, supaya apa? Bisa saling kerjasama, namanya ta'awun. Seperti tangan kanan dan kiri ini, kanan membutuhkan kiri, kiri membutuhkan tangan. Ada tangan kanan kuat, itu secara langsung kalau mengangkat barang kan mengangkat kanan, Pak. Yang ringan diangkat tangan kiri. Tapi orang pakai jam tangan, cincin sebelah kiri. Padahal kalau mau ke belakang itu pakai tangan kiri. Nah, kalau makan pakai, sampean butuh tangan kiri nggak, Pak? Nah, iya, kalau ke belakang pakai tangan. Bayangkan kalau nggak ada kiri. Makan ini cawi ke kiri. Jadi inilah yang kalau harmonisnya hubungan di antara kita silaturahim itu seperti tangan berjalan. Kaki tangan ini ke depan, yang kiri ini ke belakang, kiri ke depan, tangan itu otomatis. Nah, itu jalinan silaturahim kalau hidup suasana surga. Saya ingat janji Nabi, pesan Nabi itu kalau mau masuk surga diantaranya falyasir rahimah. Bahkan ada sebuah hadis yang cukup populer juga sering disampaikan oleh Ustaz, man syarahu ayyubsatalahu rizquhu, man syarahu ayyubsatalahu rizquhu au yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dilapangkan hidupnya, ada yang mengartikan panjang umur, kalau saya mengartikan lapang, tidak banyak sedikit, lapang, nyaman. Falyasir rahimahu. Jadi kan sebalikannya, Pak, kebalikannya. Kalau putus, tidak nyambung, yang terjadi malah sempit, nyerokok, tidak nyaman. Coba ini kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, kita praktekkan. Kalau banyak kenalan, banyak teman, hubungan akrab, pasti nyaman. Surga.
Sebaliknya kalau sudah putus kayak neraka. Saya ambilkan contoh di rumah aja, satu keluarga gak sopoan, gak enak. Di kampung, kalau di sini masih enak Pak, perumahan kita ini lebar-lebar, jalan lebar ya. Kalau di kampung, udah kampungnya sempit, ada depan siwaan. Bayangkan Pak, kampung sempit, depan sama depan itu siwaan, musuhan, putus kan? Itu saya bilang pas keluarnya loh, gak enak, pas-pas bareng Pak. Pas buka pintu situ, lu kasih metu, dua-dua gak sih metu. Si tak ngincang kita sendiri pintu, si tak lagi rumah itu metu. Gak nyaman terus. Demikian pula kalau pulang, yang satu jauh-jauh naik beca, lihat musuhnya di depan, balik dia. Bilang sama beca, "Cak balik, enten apa bu? Enten ulun yang ngajung." Selalu tidak enak terus. Nah itu bahayanya kalau terputus, bahayanya qat'ur rahim. Kita suburkan silaturahim. Jadi lawan katanya silaturahim itu qati'atur rahim atau qat'ur rahim. Nah, saya coba jabarkan Pak. Orang kalau silaturahimnya hidup, dia saling mengenal, dia kenal, dia bersaudara, akrab, dia saling tolong menolong. Itu luar biasa. Betul. Saya pernah menyampaikan kalau sampai Anda percaya buktikan. Sampai punya kenalan baik kayak keluarga, kayak saudara. 30 kakak aja Pak di Surabaya ini. Itu sejauh Surabaya lah, kecamatan mana Pak, Ketintang ya Pak? Ya, 30 Jambangan ya. 30 kakak aja Pak. Saya jamin Bapak gak usah masak di rumah. Nonggo aja Pak. Nonggo wae Jambangan. Kalau akrab teman dekat Pak, datangnya ke rumah situ akrab, sampai tidak akan mungkin boleh pulang kalau sebelum makan. Kebetulan tradisi di kami di Tionghoa itu begitu Pak, kalau ada teman datang, keluarga datang, siap ya, jangan pulang dulu, makan dulu. Kan itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak kenal. Tidak mungkin terjadi itu kalau kita musuhan, terputus. Di Surabaya aja Pak Ibu, tidak kenal, nggak ada orang yang buka pintu kita. Ini jalan silaturahim. Tadi di lift disopong, di bemo disopong. Kita diciptakan beda itu untuk saling mengenali. Salah satu unsur silaturahim itu mengenali, terus tolong menolong. Nah di situ, karena itulah kata Nabi, lapang hidupnya, lapang rezekinya. Dia kalau banyak kenalan kan mudahnya apa? Mudah senyum Pak. Lah sampai bayangkan musuh banyak apa? Tidak cemberut terus. Teorinya senyum itu hanya membutuhkan otot syarat 13, sedangkan ngerengut itu 47. Loh apa? Tidak tambah mengkeret begitu. Benar kata Nabi, lapang hidup, nyaman hidup. Mungkin ini salah satu yang perlu kita terapkan, kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Nah posisinya yang susah itu kalau kita di atas Pak. Ini ingat pesan Nabi, laisa minna man la yarhamu shaghirana wa la ya'rifu syarafa kabirana. Bukan dari kita orang yang besar, yang kuat, yang mampu terus tidak menyayangi di bawahnya. La yarham. Sebaliknya bukan orang kita, orang yang di bawah tidak menghargai yang di atas. Nah, jadi balance kan. Kamu hormati orang yang punya kelebihan, kamu yang punya lebihan jangan lali. Biasanya yang sungkan itu yang tidak punya. Nah karena itulah silaturahim yang baik itu tadi saya bilang orang kaya dekat orang miskin, orang yang mampu sama ngono orang yang tidak mampu. Keluarga kita, saudara kita mungkin hidupnya miskin, datangi. Itu prasangkanya selalu baik Pak. Loh Bapak iku mau romenan yang mau makan ini gowo ya, kan rasanya baik gowo. Tapi kalau orang miskin yang ke orang kaya itu sungkan. Kedua disangkai jelek kadang-kadang. Lopo meneh wong iku rene. Kata nyilih sumbangan pinjam apa jalur sumbangan. Nah, ini yang kita hindari. Karena itulah benar kata Nabi, bahayanya ancaman kalau memutuskan silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Nah, orang yang bertakwa itu tadi dalamnya adalah orang diantaranya yang menjaga silaturahim dan menghindari qati'atur rahim, terputus karena akan menciptakan suasana yang tidak nyaman. Baik, Bapak sekalian hormati, sebelum saya akhiri, saya lengkapi sudah mendekati waktu Isya. Ada pertanyaan mungkin? Monggo, Bapak Ibu sekalian. Ada? Monggo. Pak Syaukat mungkin.
Monggo. Nggak ada Pak? Nggak apa-apa, tanya apa saja boleh. Ya konteks ini dulu bagus. Jadi saya minta tolong Pak Ibu sekalian yang sudah rajin sholat di masjid ini, ayo kita wujudkan, kita ini orang yang sholat. Bagaimana keberadaan kita sholat itu dirasakan orang lain, baik itu mereka yang belum muslim, hingga orang bisa melihat sosok muslim itu seperti yang dicontohkan Nabi, menyenangkan, ya, tidak menyusahkan orang, membawa rahmat, membawa kasih sayang, rahmatan lil alamin. Jadi demikian, dan akhirnya saya lengkapi dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulika wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa sujudana wa ruku'ana jami'a a'malina fi syahr Ramadan. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah apa yang kami lakukan selama Ramadan kemarin makbul di sisi-Mu. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendirikan salat, demikian pula anak keturunan kami. Ya Allah ya Rabbana, maafkan kami apabila pernah memutuskan hubungan kasih sayang persaudaraan antara kami. Jadikanlah hari ini, saat ini menyadarkan kami bahwa silaturahim itu sangat penting dalam hidup kami, dan memutuskan rahim atau qat'ur rahim itu sangat membahayakan dalam hidup kami. Kuatkan diri kami untuk mempertahankan silaturahim, jauhkan kami dari qati'atur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiri dengan kafaratul doa, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.